Fukanya ini menimbulkan sebuah tantangan yang harus kita antisipasi. Fuka adalah sebuah kondisi yang memunculkan ketidakpastian, memunculkan perubahan yang sangat cepat. Sehingga kalau kita bicara, ternyata ketika kita bekerja, kita berkaitan dengan orang lain. Sehingga kita melakukan pemetaan bahwa kalau kita melaksanakan ini, kita juga harus melihat kebijakan yang dilakukan ini. Kemudian tadi, perubahannya sangat cepat. Kita harus menciptakan sebuah pekerjaan, sebuah pendekatan yang timeless gitu. Meskipun Bu kayaknya timeless itu nggak ada. Tapi jangan ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita bisa melaksanakan pekerjaan, ternyata sudah berubah lagi gitu. Jadi misalnya dulu pendekatannya kita bikin website semuanya bikin website. Sekarang sudah banyak orang yang meninggalkan web ini, sudah berbasis kepada online. Jadi bukan VUCA diterapkan, tapi VUCA ini memunculkan sebuah tantangan yang harus kita sikapi. Saya ingin sharing satu tadi untuk melengkapi jawaban saya untuk pertanyaan sebelumnya. Saya sharing mengenai desain latsar yang besok hari Kamis akan kita paparkan ke kawan-kawan, ke uji publik gitu. Cuman garis besar saja. Saya ingin menunjukkan bahwa tadi ada pertanyaan juga mengenai apakah semuanya harus distance learning gitu. Kami ketika mendesain latsar pola baru, kami melihat bahwa tidak semuanya itu harus diselenggarakan secara distance learning. Ada beberapa yang memang harus dilaksanakan di tempat pelatihan. Jadi kalau kita melihat desain latsar ini, ada 4 bagian besar untuk latsarnya. MOOC, Free Mobile Learning, Distance Learning, Pembelajaran Klasikal, dan PKTBT. Misalnya seperti itu. Nah, mobile learning ini pembelajarannya sifatnya mandiri. Peserta masuk ke sistem sendiri, belajar sendiri, evaluasinya sendiri. Saya akan bicara satu-satu. Nih. Ini jadi MOOC jalan, sesudah MOOC mereka akan masuk distance learning, sesudah distance learning mereka akan masuk klasikal gitu. Jadi desainnya seperti itu. Jadi kita exercise MOOC yang knowledge gitu. Jadi yang sifatnya teori, pengetahuan, pemahaman, MOOC selesai gitu, nggak usah ketemu. Sedangkan distance learning kita lebih studi kasus, pembahasan, interaksi, tapi secara distant gitu. Kemudian yang klasikal adalah yang benar-benar tidak bisa diselesaikan dengan MOOC, dan distant dia akan masuk ke pembelajaran nomor 3 klasikal. Ini adalah untuk MOOC-nya, belajar video, podcast, infografis, dan lain-lain dengan sistem penilaian tertentu kita desain. Kemudian saya ingin menunjukkan, karena tadi ada pertanyaan juga, yang pembelajaran daring. Gitu. Apakah satu hari 8 JP kita harus daring terus? Tidak. Gitu. Dalam desain latsar yang kita lakukan, Bapak Ibu bisa lihat di sini, misalnya nih, ini dalam satu hari. Virtual classroom, ada tutornya, hanya dari jam 8 sampai 9.30, 1,5 jam. Kemudian sesudah itu, peserta diminta bekerja, bisa individu atau kelompok, ada penugasan tertentu yang diberikan di akhir webinar video yang ada di sini. Nanti jam 13, jam 1 siang, dia akan masuk lagi sampai ke 15.15. Tapi diskusi kelompok, di breakout kelompok besar. Baru kemudian dia masuk ke bekerja sendiri, membuat jurnal. Baru malam hari jam 7 ketemu lagi. Jadi ada pengaturan pembelajaran bahwa karena maksimal orang dengan video conference itu 3 jam. Maksimal 3 jam orang efektif gitu. Tapi dalam satu hari bisa lebih dari 3 jam, tapi akses terus mentelengin kamera di dalam komputer itu maksimal 3 jam. Itu pun kita nggak lakukan. Ini hanya 1,5 jam, kemudian di sini hanya 2 jam lebih sedikit. Jadi ini beberapa contoh yang tadi. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak semua memang bisa dilaksanakan secara distant. Ada beberapa praktek pun ada yang distant, ada yang harus di lemdik atau di laboratorium gitu. Kemudian pengaturan secara distant, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga efektivitas pembelajaran sehingga kita atur dengan pengaturan tertentu. Jadi
Jadi apa namanya, ada beberapa tadi saja lebih memperjelas penjelasan saya untuk Bu Jane. Ini sudah. Ya, yang sebelumnya, dan juga yang Pak Ahmad tadi, bahwa bukan VUCA diterapkan, tapi VUCA ini memunculkan tantangan ketika VUCA itu kondisinya lingkungan strategis kita adalah selalu berubah, lingkungan strategik kita ketidakpastiannya itu sangat tinggi, sehingga kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan supaya kita sesuai dengan lingkungan strategis dengan ciri-ciri yang VUCA tadi. Mungkin itu jawaban saya, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erna. Tadi sudah dijelaskan contoh modifikasinya ya. Jadi memang kalau kita jangankan untuk pelatihan ya, untuk ngikutin webinar yang tadi disampaikan oleh Bu Oos bisa 4-5 sekaligus. Ini kita kadang-kadang yang serial webinar aja kalau kita terus-terusan puyeng. Jadi ini telah diatur, jadi efektif 3 jam. Ada modifikasi ya di sini.